Selamat pagi semuanya, khususnya Anda para pejuang UTBK tahun 2020. Video ini saya buat untuk Anda ya, masih seputar tentang pembahasan tes potensi skolastik. Untuk yang kali ini saya memberikan tips-tips bagaimana Anda mengerjakan soal TPS khususnya tentang pemahaman bacaan ya. Nah, setelah video ini nanti juga akan saya buatkan tentang prediksi ya, soal-soal nanti prediksi sekaligus pembahasan soal-soal yang akan keluar dalam tipe-tipe soal yang akan keluar dalam UTBK 2020. Karenanya jangan sampai ketinggalan, tetap pantengin terus channel ini ya. Kalau perlu subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate sekitar UTBK 2020. Oke? Nah, sekarang saya mulai saja. Nah, sebenarnya apa sih maksudnya kok yang namanya ujian-ujian besar seperti kayak UNAS, seperti kayak UTBK itu masih diberikan pemahaman bacaan, soal-soal yang ada bacaan panjang-panjang. Nah, jujur aja dibanding dengan pelajaran yang lain, misalnya tentang pemahaman kemampuan umum, kemudian juga kuantitatif atau matematika, dan juga demikian kalau selama di UNAS sekalipun itu yang namanya pelajaran bahasa khususnya dalam poin membaca ini biasanya mendapatkan skor yang paling rendah. Mengapa seperti itu? Karena terus terang kita ini untuk budaya orang Indonesia dalam membaca itu jujur saja masih sangat perlu ditingkatkan. Nah, kita lebih suka memahami sesuatu itu lewat visual atau gambar, atau kalau tidak begitu dari penjelasan orang daripada membaca. Padahal membaca itu merupakan salah satu bukan dikatakan tugas ya, merupakan salah satu bagian dari Anda memperkaya intelektual. Dan ingat, sebagai Anda di sini calon-calon mahasiswa ya, apalagi nanti kalau sudah menjadi sarjana, Anda dipandang oleh masyarakat itu merupakan orang-orang yang pintar ya, orang-orang yang memiliki intelektual tinggi. Nah, itu dari mana Anda bisa mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu? Ya tentu dari banyak membaca. Belum lagi, ingat, Anda juga biasanya ya sebagai kegiatan akademis di yang namanya perguruan tinggi, Anda dituntut juga nantinya banyak membuat karya-karya ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah. Nah, ketika Anda melakukan penelitian seperti itu, membuat jurnal, membuat karya ilmiah, itu tidak lain tidak bukan Anda memerlukan bahan-bahan bacaan. Nah, karenanya itu yang namanya skill membaca itu perlu sekali ditingkatkan. Nah, sebagai bagian atau paling tidak sebagai ukuran ya, setidaknya Anda bisa survive dalam menjalani perguruan tinggi, duduk di pendidikan di perguruan tinggi itu. Nah, salah satunya adalah kemampuan membaca. Untuk itu ini memang masih perlu sekali diujikan untuk bisa melihat Anda kira-kira bisa setidaknya ya bisalah menjalani yang namanya proses kuliah di perguruan tinggi ya. Nah, apalagi kalau Anda nanti akan menghadapi textbook yang berbahasa asing. Itu tidak hanya sekedar dituntut untuk mampu menerjemahkan, tetapi lebih kepada menginterpretasikan. Apa bedanya? Beda besar. Kalau menerjemahkan, Anda itu hanya mengganti bahasa. Misalnya dari textbook berbahasa Inggris menjadi textbook berbahasa Indonesia. Tetapi belum tentu terjemahan per kata itu orang lain yang mendengar itu bisa mengerti maksudnya. Nah, sedangkan interpretasi itu lebih kepada Anda memahami sekaligus mampu menyampaikan maksud. Ingat, inti dari sebuah komunikasi dapat berjalan dengan baik bukan masalah bahasa, tetapi maksud, penyampaian maksud Anda bisa mengerti. Nah, dari situ interpretasi. Nah, dari mana interpretasi, kemampuan skill interpretasi Anda itu bisa didapatkan? Tidak lain, Anda harus banyak berlatih membaca. Khususnya kalau misalnya Anda di sini banyak sekali juga mempelajari bahasa asing khususnya bahasa Inggris, karena teks-textbook itu juga banyak menggunakan bahasa Inggris. Nah, dengan banyak membaca tuh Anda mengerti perkembangan kosakata. Kemudian padanan kata itu, kata lainnya itu bisa memakai kata apa. Seperti itu. Jadi kemampuan atau skill membaca itu sangat penting. Tidak heran kalau misalnya hal ini masih diujikan untuk UTBK ya. Nah, kemudian bagaimana caranya menghadapi soal-soal UTBK yang khususnya pemahaman bacaan? Tips dan triknya untuk mempersingkat waktu adalah satu. Di sini
Anda karena ini dalam kondisi ujian, jadi Anda perlu mengerjakan soal dalam waktu yang lebih singkat. Kecuali kalau Anda tidak ada ketentuan untuk sedang ujian atau apa, nah silahkan Anda mau membaca jurnal yang mau berpanjang-panjang dan berlama-lama, nah itu terserah Anda. Tetapi ketika Anda menghadapi ujian ini kan ada batas waktunya. Anda harus menghemat waktu. Salah satu caranya untuk bisa menghemat waktu itu adalah satu, Anda tidak perlu membaca dulu bacaannya, tetapi langsung menuju ke soal. Ingat tips nomor 1, langsung menuju ke soal. Kenapa? Karena dari soal itulah langsung mendapatkan informasi apa yang ditanyakan. Biasanya seperti ini. Ketika Anda lihat paragraf nah maksud informasi dari paragraf misalnya kelima, nah Anda langsung untuk menghemat waktu langsung konsentrasikan membaca di paragraf 5. Untuk itu caranya untuk menghemat waktu adalah salah satunya adalah untuk langsung menuju ke soal, membaca soalnya. Sehingga Anda tidak membuang-buang waktu membaca segitu panjang, kemudian nanti Anda tidak mengerti isinya dikarenakan karena informasinya begitu banyak. Ternyata nanti ketika soal nomor 1 bunyinya adalah Anda menuju ke paragraf kelima, Anda ulangi lagi membaca paragraf kelima, itu menghabiskan waktu. Jadi tipsnya 1, menuju langsung kepada soal Anda bacanya. Kedua, setelah Anda mengetahui langsung membaca paragraf yang diminta pada soal, bacalah dengan cermat informasi yang ada di paragraf tersebut. Cara membaca yang efektif adalah khususnya 1, perhatikan kata yang sering diulang-ulang. Karena biasanya pemahaman bacaan ini pertanyaannya adalah seputar 1, kalau tidak tentang maksud ya dari suatu kalimat dalam satu paragraf. Yang kedua adalah umumnya tentang 1, memberikan judul. Jadi Anda diberikan suatu bacaan, Anda diminta untuk di sini memberikan judul yang tepat untuk bacaan paragraf tersebut. Nah, untuk memberikan judul yang tepat untuk paragraf tersebut, Anda harus melihat cirinya adalah 1, lihatlah kata yang sering diulang. Itu paling tidak kata kunci yang membantu. Dengan adanya kata yang sering diulang itu menunjukkan bahwa paragraf itu bercerita tentang topik tersebut. Topik itulah yang bisa Anda bentuk menjadi sebuah judul. Langsung Anda lihat ke dalam pilihan opsi jawabannya ya, yang kira-kira mengandung topik dari kata yang sering diulang itu kalimat yang mana. Begitu ya. Tuh yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, jangan lupa untuk mencari pokok pikiran. Pokok pikiran itu bisa ada di depan, bisa ada di belakang paragraf. Gampangnya pokok pikiran itu adalah kesimpulan dari sebuah paragraf. Ya. Nah, untuk mendapatkan kesimpulan, Anda bisa melihat apabila paragraf itu berbentuk narasi, itu biasanya kata-kata yang diulang, itulah pokok pikirannya. Itu sudah bisa dilihat kira-kira itulah pokok pikiran yang sedang kita bicarakan. Kemudian yang kedua, ya, apabila di sini bacaannya berupa deskriptif atau memberikan ciri, maka yang Anda cari sebagai pokok pikiran itu adalah hasil kesimpulan. Sebagai contoh misalnya begini. Ya. Hewan mamalia itu adalah hewan yang memiliki ciri ya. Dia di sini melahirkan atau beranak ya. Kemudian di sini hidup di darat, ada juga yang hidup di air. Yang ketiga misalnya di sini hewan yang umumnya ada yang di sini memakan tumbuh-tumbuhan ya, ada juga yang termasuk hewan buas atau karnivora pemakan daging ya. Nah, jadi yang jadi kesimpulan dari kalimat ini adalah cerita tentang ciri hewan mamalia. Karena yang ciri pertama, kedua, ketiga adalah sebagai penjelas rincian dari kesimpulan kalimat tentang ciri hewan mamalia tadi.
Nah, seperti itu maksudnya. Oke. Kemudian satu, selain tadi sudah mencari kata yang sering diulang-ulang, kemudian jangan lupa langsung menuju ke pertanyaan yang Anda baca. Kemudian yang ketiga ya, tipsnya adalah tadi mencari ide pokok pikiran. Itu yang paling sering keluar. Ide pokok pikiran adalah kesimpulan dari sebuah paragraf, adalah yang namanya kesimpulan bisa terletak di depan, di tengah, atau di belakang. Kalau berbentuk narasi atau cerita ya, kisah, itu lihatlah kata yang sering diulang-ulang-ulang. Itu berarti ceritanya tentang itu. Nah, kalau yang berbentuk deskriptif tadi adalah kesimpulannya. Oke. Kemudian yang keempat, tipsnya yang lain adalah jangan lupa Anda banyak-banyak membaca padanan kosakata. Dari mana padanan kosakata itu? Pelajari yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi belajarlah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu khususnya di bagian kosakata, Anda mengerti akan persamaan sebuah kata. Ingat begini, ketika saya tadi sudah jelaskan ya, manfaat menguji, memberikan ujian kemampuan bacaan itu salah satunya Anda dituntut untuk mampu menginterpretasikan. Interpretasi itu berarti Anda menyampaikan maksud. Maksud itu tidak harus disampaikan dengan bahasa yang saklek per kata itu menjadi diganti menjadi bahasa yang lain ya. Nanti seperti terjemahan kaku, misalnya seperti kayak ya, kalau misalnya kita menggunakan Google terjemahan seperti apa sih itu, Anda coba lihat ya. Biasanya per kata itu terputus-putus satu-satu begitu ya. Nah, kalau interpretasi itu beda. Anda di sini menjelaskan maksudnya. Nah, di sini untuk mampu menjelaskan maksud, kadangkala kalau orang yang di sini tidak mengerti apa artinya kata itu, khususnya kalau kata-kata sulit, maka Anda harus tahu padanan katanya. Apalagi kalau misalnya kata-kata itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia ya, sudah tidak menggunakan lagi istilah asing. Nah, Anda bisa menjelaskan maksud kepada orang lain. Di sini padanan kata. Sekali lagi, Anda melihat padanan kata atau persamaan kata itu adalah belajar di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, selain Anda mempelajari tentang padanan kata, apalagi manfaatnya Anda mempelajari padanan kata ini? Ingat, Anda tadi sudah saya jelaskan, kegiatan di perguruan tinggi itu antara lain adalah kebanyakan kegiatan yang ada kaitannya dengan menghasilkan jurnal ilmiah, karya ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah sebagai wujud dari Anda adalah seorang yang seorang intelektual, seorang pemikir ya, seorang cerdik cendekia. Nah, ya seorang sarjana itu anggapannya masyarakat adalah seorang yang pinter. Nah, pinter itu salah satu wujudnya adalah Anda mampu menulis. Menulis yang dimaksud di sini adalah tulisan karya-karya yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kadangkala ketika kita menulis sebuah karya tulis atau jurnal, itu Anda kan perlu yang namanya supaya jurnal Anda itu bisa dibaca oleh orang paling awam sekalipun, maka di sini Anda harus menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sangat ilmiah, sangat ilmiah tinggi ya, sehingga kalau hanya orang-orang dari kalangan tertentu itu saja yang mereka tahu arti tersebut. Nah, untuk bisa membuat sebuah bahasa yang lebih sederhana dan bisa dipahami oleh banyak orang, itulah diperlukan yang namanya Anda mengerti padanan kata. Berarti kalau saya tidak bisa menggunakan kata ini karena terlalu sulit dipahami oleh orang lain, berarti saya harus bisa menggunakan kata yang lain atau persamaannya. Nah, karenanya pemahaman bacaan dalam TPS UTBK itu selalu berisi tentang 1. Mencari ide pokok paragraf, 2. Memberikan judul daripada paragraf atau bacaan, kemudian 3. Di sini Anda harus mengerti padanan kata untuk bisa menginterpretasikan. Khususnya di sini biasanya Anda diminta maksud dari kalimat pada paragraf
ke E ini artinya adalah apa. Lah itu kemampuan untuk mencari padanan kata itu di situ. Nah, jangan lupa kemampuan untuk mengerti ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Untuk itulah Anda perlu mempelajari kamus ya, kamus besar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena di dalam kamus besar bahasa Indonesia ini selain Anda mempelajari kosakata dan padanan katanya, jangan lupa yang paling penting adalah membuat harus mengerti ejaan ejaan yang benar sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia yang disempurnakan yang terbaru itu selalu. Jadi misalnya kalau Anda menulis sebuah kata dengan ada imbuannya ini akhirnya bacaannya jadi dipisah atau digabung. Misalkan saya akan pergi ke rumah nenek. Nah, ke rumah itu pakai dipisah ataukah digabung? Ada juga di sini kalimatnya. Kalau saya sedang belajar di rumah. Nah, itu dipisah ataukah digabung? Nah, itu Anda harus tahu dari peraturannya dari pelajaran bahasa Indonesia ya, khususnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, apabila sebuah kata itu diberikan imbuan ya, baik itu awalan maupun akhiran, tulisannya jadi digabung ataukah kemudian kalau kata itu terdiri dari dua kata sebenarnya itu kemudian dipisah ataukah bagaimana? Nah, itu yang harus Anda pahami. Ingat, Anda nanti ketika kuliah, sekali lagi saya tekankan, Anda akan sangat banyak dihadapkan menulis. Apakah itu menulis jurnal, menulis esai, menulis di tugas-tugas ilmiah, itu adalah lebih kepada pendapat Anda. Nah, untuk itu kemampuan keterampilan menulis itu diperlukan. Nah, kemampuan menulis itu diperlukan adalah berarti Anda harus mampu menulis kata-kata tersebut sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan ya. Nah, kemudian bagaimana nanti istilahnya pelaksanaannya, pembahasan tentang soal-soal yang berbau bacaan nanti akan saya bahas di dalam video-video saya berikutnya. Untuk itu ya, saya rasa tips dan triknya untuk memahami bacaan cukup sampai dengan sekian ini dulu ya. Tipsnya ada 5 tips tadi, jangan lupa. Dan kemudian yang paling penting apa yang perlu Anda pelajari, yaitu di sini khususnya Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, dan padanan-padanan kata dan sebagainya itu sudah saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat Anda, dan selalu tidak lupa teriring doa semoga Anda yang mengikuti UTBK tahun 2020 ini selalu bisa berhasil mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang Anda cita-citakan, bisa terima di perguruan tinggi yang Anda impikan. Amin. Nah, terima kasih atas perhatian Anda. Salam.